kita sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Hari ini kita akan menyambung materi tersebut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konsep NKRI. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah Ananda sekalian dapat memahami konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan baca buku paket PPKN halaman 183 hingga 190. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Hal ini dituangkan ke dalam 5 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat 5. Serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka, prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setelah memahami konsep negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan melanjutkan kepada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. 3. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. 4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. 5. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, dan keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8.
Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur, yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. 9. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km², yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km² dan lautan seluas 3.166.163 km². 10. Tanahnya yang sangat subur dan kaya akan sumber alam. Oke, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah konsep kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Seperti biasa, apabila ada hal yang belum kalian mengerti untuk materi hari ini, Ibu akan buka sesi tanya jawab melalui Discord. Selalu ingat protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih.